Selama COVID ini Tuhan punya rencana, waktu banyak diberi buat kita. Kita harus semakin intim sama Tuhan, semakin baca firman, semakin nyembah Tuhan, semakin banyak hal yang kita selalu bertanya sama Tuhan. Tuhan, aku mengucap syukur kalau keadaan ini boleh terjadi. Tentunya di balik semua ini, Tuhan mempunyai rencana yang baik buat kita. Yesus berkata kepada murid-muridnya, karena itu aku berkata kepadamu, janganlah khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan. Dan janganlah khawatir pula akan tubuhmu, akan apa yang hendak kamu pakai. Mungkin saat ini Bapak Ibu di rumah sedang berdoa, sedang menangis, tidak ada beras di rumah. Sekarang yang satu-satunya, kita hanya datang sama Tuhan. Karena Allah adalah Allah yang peduli sama kita. Makanya jangan khawatir lagi, jangan takut lagi. Ayo sekarang datang kepada Tuhan, duduk di bawah kakinya Tuhan. Kalau ada salah kita minta ampun. Kalau saat ini kita dalam kekurangan, kita tanya sama Tuhan, kita serahkan sama Tuhan. Apa nanti hikmat Tuhan, itu yang kita lakukan. Kalau kita dalam keadaan yang susah, kita selalu mengucap syukur, kita merasa bahwa Tuhan itu peduli, tidak pernah meninggalkan kita. Tentunya kita akan lewati dengan sukacita. Shalom saudara terkasih, saya percaya kita semua semangat menjalani tahun yang baru ini. Dalam edisi Voice of Pentecost kali ini saya ingin menjelaskan mengapa Pentakosta ketiga memiliki dimensi yang jauh lebih besar dari peristiwa Azusa Street. Memang ini akan berbicara sedikit sejarah, tapi jangan alergi dulu saudara, karena ini penting sekali. Karena sudah lebih dari 1 abad, maka saksi mata yang menyaksikan langsung betapa dahsyatnya pencurahan Roh Kudus yang terjadi di Azusa Street sudah meninggal. Dan kita hanya dapat mengetahuinya dalam catatan-catatan peristiwa serta bukti sejarah pada waktu itu. Salah satunya yang ditulis dalam buku 100 peristiwa penting dalam sejarah kekristenan. Tercatat bahwa harian Los Angeles Times hari Rabu tanggal 19 April 1906 memberitakan sebuah pertemuan diadakan di sebuah pondok yang hampir rubuh di Azusa Street. Dan para pengikut doktrin-doktrin yang mengerikan ini mempraktekkan upacara-upacara paling fanatik, mengkhotbahkan teori-teori liar, dan memaksakan mereka sendiri dalam keadaan kegembiraan yang tidak waras dengan semangat mereka sendiri. Nah saudara, publisitas negatif semacam ini malah sesungguhnya membantu mengumpulkan massa. William Seymour tiba di Los Angeles di bulan Februari tahun 1906. Dan dia mulai berkhotbah serta membangun pelayanannya di Azusa Street. Penantian akan pencurahan Roh Kudus terjawab. Dan pada bulan April dalam sebuah ibadah, Roh Kudus tercurah. Dan orang mulai berkata-kata dengan bahasa yang baru. Sebenarnya pernah ada beberapa orang berbahasa lidah yang muncul dengan tiba-tiba di negara itu dan di Eropa pada tahun-tahun silam. Tetapi Azusa Street merupakan ledakan terbesar. Gerakan yang diawali oleh William Seymour ini kemudian melanda dunia, melampaui etnis, suku, ras, dan dikenal dengan gerakan atau aliran Pentakosta. Inilah yang kita beri istilah sebagai Pentakosta kedua. Setiap hari Minggu, kita memperkatakan bersama-sama. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman now, melebihi yang terjadi di Azusa Street.
Pernyataan ini bukanlah sekedar pernyataan iman semata, apalagi klaim sepihak dari gembala sidang atau gembala pembina. Pernyataan ini terkait dengan dua aspek. Yang pertama, aspek historis. Pada tahun 1909, William Seymour pernah tercatat bernubuat, dalam 100 tahun yang akan datang, akan ada kebangunan rohani lain seperti yang terjadi di Azusa, dan kemuliaan Shekinah akan kembali. Dan kegerakan Allah tersebut akan lebih besar dan lebih luas dari yang terjadi di Azusa. Tidak hanya terjadi di satu tempat atau kepada beberapa orang saja, melainkan akan menjangkau seluruh dunia. Dan kegerakan itu tidak akan berakhir, bahkan sampai kedatangan Tuhan. Amin. Haleluya. Dengan menyampaikan secara gamblang dan terbuka nubuatan yang beliau terima, menjadi bukti bahwa pernyataan Pentakosta ketiga lebih dahsyat dari yang terjadi di Azusa Street bukanlah klaim sepihak dari pihak kita, melainkan sudah menjadi janji, rencana, dan kehendak Tuhan. Dalam nubuatan tersebut dinyatakan 3 hal yang membuat Pentakosta ketiga lebih dahsyat dari kegerakan Azusa Street, yaitu dari sisi kuantitas, tidak hanya terjadi di satu tempat atau kepada beberapa orang saja, melainkan di banyak tempat dan kepada banyak orang. Sisi jangkauan, bukan hanya kepada satu kota atau satu negara saja, tetapi ke berbagai negara di berbagai benua di bumi ini. Yang ketiga, sisi rentang waktu. Fokusnya bukan hanya terjadi 1 tahun atau 3 tahun, melainkan tidak berhenti sampai Tuhan Yesus datang kembali. Aspek yang kedua yaitu aspek teologis atau biblikal. Alkitab kita menyebutkan istilah hujan awal atau yoreh terkait musim menanam dan hujan akhir, malkos, yang terkait dengan musim menuai, sebagaimana yang kita temukan dalam ayat-ayat berikut ini. Berdasarkan prinsip hujan awal dan hujan akhir, dapat kita pahami bahwa hujan awal pencurahan Roh Kudus mengawali kelahiran gereja, dan hujan akhir pencurahan Roh Kudus mengawali penuaian jiwa terbesar dan terakhir sebelum kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali. Hujan akhir pencurahan Roh Kudus jauh lebih dahsyat daripada hujan awal. Karena penuaian jiwa-jiwa yang terjadi jauh lebih besar. Bradley Truman Knoll dalam bukunya berkata, konsep hujan akhir memberikan struktur kepada kisah kegerakan Pentakosta kita bahwa akan datang pencurahan Roh Kudus yang dahsyat sebelum kedatangan Tuhan Yesus kali yang kedua. Kita sekarang berada di era di mana hujan akhir itu sedang dicurahkan. Tujuan dari hujan akhir ini memiliki 2 sisi, yakni pemberitaan Injil Kerajaan kepada seluruh dunia di mana kita menjadi saksi dan mempersiapkan berkas tuaian untuk siap dituai. Haleluya. Jika kita memperhatikan aspek historis dan aspek teologis di atas, kita memiliki dasar untuk mengatakan bahwa gerakan Pentakosta ketiga terjadi dalam dimensi yang jauh lebih besar dari Azusa Street. Ini merupakan sebuah hak istimewa bagi kita semua yang hidup di generasi ini. Jadi, jangan sampai ketinggalan. Jadilah utusan Pentakosta ketiga, the messenger of the third Pentecost, dimanapun saudara berada. Untuk penjelasan lebih lengkapnya dari tim teologi kami, jangan lupa buka link yang ada di atas atau scan QR Code yang tersedia. Tuhan Yesus memberkati. Mari bersama kita deklarasikan Pentakosta ketiga. Pentakosta ketiga. 1. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman now, melebihi yang terjadi di Azusa Street. 2. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. 3. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. 4. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. 5. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung. Dan setelah itu, Tuhan Yesus datang kembali. Mari bersama kita perkatakan Mazmur 91. Dalam lindungan Allah. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku,
Allahku yang kupercayai. Sungguh dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan menudungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tidak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang akan berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu tidak terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi. Kau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Mari sama-sama kita berikan kemuliaan yang paling dahsyat bagi Tuhan kita Yesus. Puji nama Tuhan. Shalom Bapak Ibu Saudara yang ada dimanapun saudara berada saat ini. Saya percaya kita tetap merasakan kebaikan Tuhan sampai saat ini. Amin. Mari sama-sama kita siapkan hati kita pagi hari ini, kita berdoa. Terima kasih Bapa yang baik. Kami merasakan kemurahan-Mu dalam hidup kami. Kami mau selalu bersyukur dan bersyukur ya Tuhan, karena Engkau terus memelihara kehidupan kami. Pada pagi hari ini Tuhan, kami akan siapkan hati kami untuk menaikkan pujian yang terbaik bagi-Mu. Hanya di dalam nama Yesus, terpujilah Engkau kekal sampai selama-lamanya. Haleluya, sama-sama kita katakan amin. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Kau selalu menolong hidupku. Kau topang aku dengan kuasa-Mu. Kau memberi kekuatan, Kau memberi pengharapan. Tak pernah Engkau meninggalkanku. Kau menjaga seluruh jalanku. Kasih-Mu selalu tersedia bagiku. Kau memberi kelepasan, Kau memberi kemenangan. Ku tahu ku aman dalam tangan-Mu. Ku saksikan Engkau baik ya Tuhanku. Ku saksikan Engkau dahsyat di hidupku. Ku banggakan perbuatan-Mu ajaib di segala jalanku. Ku nyatakan Engkau Tuhan dan Rajaku. Mari bersama katakan, Kau selalu menolong hidupku. Kau topang aku dengan kuasa-Mu.
saksikan Engkau baik ya Tuhanku. Ku saksikan Engkau dahsyat di hidupku. Ku banggakan perbuatan-Mu ajaib di segala jalanku. Ku nyatakan Engkau Tuhan dan Rajaku. Bereng dogodang asih rohania. Bereng dosune kuasomi Tuhan. Puji dosune rengkan basam. Sune langkaki. Puji oh Yesus Tuhan dan Rajaku. Ku saksikan Engkau baik ya Tuhanku. Ku saksikan Engkau dahsyat di hidupku. Ku banggakan perbuatan-Mu ajaib di segala jalanku. Ku nyatakan Engkau Tuhan dan Rajaku. Ku banggakan perbuatan-Mu ajaib di segala jalanku. Ku nyatakan Engkau Tuhan dan Rajaku. Ku banggakan perbuatan-Mu ajaib di segala jalanku. Ku nyatakan Engkau Tuhan dan Rajaku. Saksikan Engkau baik Tuhan, nyatakan Engkau dahsyat. Oh haleluya, Engkau baik Tuhan, Engkau luar biasa dalam terpujilah nama-Mu Tuhan, bahkan sampai selamanya. Bapa yang mulia, Bapa yang kami sampai selamanya. Makasih Yesus. Saksikan Engkau baik ya Tuhan. Saksikan kemurahan-Mu ya Ku saksikan Engkau baik ya Tuhanku. Ku saksikan Engkau dahsyat di hidupku. Ku banggakan perbuatan-Mu ajaib di segala jalanku. Ku nyatakan Engkau Tuhan dan Saksikan Rajaku. kebaikan-Mu Tuhan. Ku saksikan Engkau baik ya Tuhanku. Saksikan Engkau dahsyat Tuhan. Saksikan Engkau dahsyat di hidupku. Banggakan setiap perbuatan-Mu dalam hidup kami. Banggakan perbuatan-Mu ajaib di segala jalanku. Ku nyatakan Engkau Tuhan dan Rajaku. Ku banggakan perbuatan-Mu ajaib di segala jalanku. Ku nyatakan Engkau Tuhan dan Rajaku. Ku banggakan perbuatan-Mu ajaib di segala
jalanku, ku nyatakan Engkau Tuhan dan Rajaku. Haleluya, Rajaku. Bersama-sama kita berikan kemuliaan yang paling dahsyat bagi Tuhan. Haleluya. Dan pada pagi hari ini saudara, kita mau sama-sama injak-injak iblis di bawah kaki kita. Hanya di dalam kuasa nama Yesus. Woo! Sama-sama katakan. Firman-Mu, kebenaran-Mu, itulah kekuatanku. Iman dan keadilan menjadi
masa depanku penuh dengan harapan. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Kami ada semua karena Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. kami menyatakan Tuhan, kami boleh ada semua karena kemurahan-Mu. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Pada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Yesus, Engkau sangat baik, teramat. Katakan sekali lagi. Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Mari kita sembah Dia, karena hanya Dialah yang sangat baik dalam hidup. Engkau sangat teramat baik. Terima kasih, semua karena kemurahan-Mu. Haleluya.
Mari sama-sama katakan. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Berikan tepuk tangan yang meriah untuk Tuhan kita. Haleluya. Haleluya. Kami sadari ya Tuhan bahwa kami ada sebagaimana kami ada sampai hari ini karena semua berkat kemurahan Tuhan. Hari demi hari, bulan demi bulan boleh kami lewati di bulan September ini. Kami mau bersyukur kepadamu. Untuk itu kami menaikkan pujian penyembahan yang kami berikan. Biarlah setiap pujian yang kami naikkan menjadi dupa yang harum dan berkenan di hadapan-Mu. Tiba saatnya bagi kami untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu ya Tuhan. Urapi setiap kami, bahkan meskipun kami tidak bertemu secara fisik, kami bertemu di sosmed, tapi Tuhan, pengurapan Tuhan selalu ada bagi setiap kami yang percaya. Untuk itu, suci dan kuduskan juga hamba-Mu yang menyampaikan firman Tuhan. Biarlah wahyu yang baru boleh kami terima, dan apa yang hamba-Mu sampaikan benar-benar sungguh dari isi hatinya Tuhan. Kami siap menerima berkat firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, yang siap menerima firman Tuhan. Sama-sama katakan, amin. Berikan tepuk tangan yang meriah untuk Tuhan kita. Haleluya. Shalom Bapak Ibu, apa kabarnya? Ya, kita sudah memasuki bulan September, puji Tuhan, keadaan semakin membaik ya. Vaksin juga sudah mulai hampir 100% ya. Kemungkinan kita semua sudah melewati masa-masa yang begitu berat. Walaupun sekarang juga masih agak-agak berat gitu ya. Ekonomi juga sedang mulai pulih kembali. Tapi kita harus tetap percaya bahwa kalau kita bersama Tuhan, kita berjalan bersama Tuhan, saya yakin hari demi hari meskipun sulit akan menjadi lebih ringan. Karena kita punya Tuhan yang dahsyat. Haleluya. Hari ini kita akan belajar firman Tuhan. Kita akan belajar menjadi murah hati. Ya, saya mau menyampaikan ini kenapa kita harus menjadi murah hati. Karena Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang penuh dengan kasih. Karena God is love. Tuhan itu adalah kasih. Dan Tuhan mengasihi manusia itu tanpa syarat, saudara. Tuhan mengasihi manusia itu tanpa syarat. Itu adalah nature atau kodrat Tuhan kita. Bagaimana Tuhan kita mengasihi manusia. Itu adalah kalau saya boleh bilang adalah nature-nya gitu, kodratnya. Dan seharusnya kita orang-orang yang percaya juga mempunyai kodrat atau nature seperti itu. Tapi mempunyai nature untuk memberi gitu ya. Nah, kasih itu tidak mungkin dibilang kasih jika tidak ada pengorbanan, saudara. Makanya memberi membutuhkan sebuah pengorbanan. Tanpa pengorbanan kita tidak bisa menjadi orang yang murah hati. Ya, tentu berkorban berbagai macam hal. Ya, berkorban dengan berbagai macam hal. Nah, kita diciptakan, manusia diciptakan oleh Tuhan untuk menerima kasih-Nya Tuhan. Ya, kalau kita menerima kasih-Nya Tuhan dan Tuhan bilang kita harus serupa dengan Dia, artinya kita juga harus menyalurkan kasih yang Tuhan berikan kepada kita, kepada orang-orang di sekitar kita, saudara. Nah, makanya kita harus menjadi orang yang murah hati. Kita harus menjadi pribadi yang murah hati. Ya. Tetapi banyak orang sulit menjadi orang yang ingin memberi, karena ada berbagai macam faktor, saudara. Ya. Pertama, kenapa dia sulit menjadi orang yang murah hati? Yang pertama, karena mungkin dia merasa belum cukup pada dirinya. Ya enggak? Kalau bisa dibilang pelit gitu ya. Jangan bilang sama kanan kirinya ya, apalagi sama istri atau suaminya, pelit gitu. Ya, pelit karena dia tidak pernah merasa cukup. Dia sulit untuk memberi karena dia merasa apa yang dia punya itu masih belum cukup untuk dirinya. Saya mau kasih tahu buat kita, sebenarnya berapapun yang kita terima sebenarnya bisa dicukupkan. Tetapi karena dosa yang membuat kita menjadi orang yang serakah, tamak, ya, yang tidak pernah merasa cukup, makanya kita sulit untuk memberi. Makanya nggak heran kalau ada orang-orang yang pelit gitu.
Ya, jadi faktor yang pertama karena dia merasa tidak cukup. Faktor yang kedua, kenapa sulit untuk memberi? Karena pernah disakiti, ya, pernah disakiti, pernah ditipu gitu. Kita sudah nolong orang, tapi orang yang nipu kita. Kita memberi, tapi dia malah tidak tahu diri gitu. Ya, ya jadi orang sulit memberi karena mungkin dia juga pernah tersakiti gitu, karena dia pernah dikhianati gitu ya. Bagaimana rasanya saudara kalau kita sudah menolong orang, tapi orang yang ditolong tentunya dia tidak tahu terima kasih, ya. Walaupun kita sebenarnya tidak minta pamrih, tapi setidaknya dia harusnya tahu berterima kasih. Bagaimana kita menolong dia, tapi dia tidak menganggap pertolongan itu sebagai sebuah anugerah. Malah pertolongan menjadi sebuah rutinitas yang harus kita lakukan. Seakan-akan seperti kita tanggung jawab hidupnya itu harus kita yang tolong. Gitu. Nah, itu hal-hal yang membuat orang sulit memberi. Yang pertama karena dia merasa tidak cukup. Yang kedua karena dia pernah tersakiti, ya, karena dia tahu mau nolong orang tapi karena sering ditipu jadinya dia malas, udah saya nggak mau nolong lagi gitu ya. Tetapi kita harus sadar bahwa bagaimanapun juga Tuhan kita mengasihi kita tanpa syarat. Sudah seharusnya walaupun kita melewati berbagai macam perjalanan hidup, ya, bagaimana kita pernah menolong kita terus orangnya tidak tahu terima kasih, tetapi kita seharusnya tetap harus menjadi orang yang murah hati. Tentu Tuhan mau kita menjadi orang yang tidak bodoh, ditipu oleh orang-orang dunia. Karena firman Tuhan berkata, hendaklah engkau cerdik seperti ular dan tulus seperti merpati. Saudara. Cerdik seperti ular dan tulus seperti merpati. Artinya kita harus punya hati yang tulus, tetapi kita juga punya strategi atau pikiran, ya, supaya kita tidak dipermainkan oleh dunia. Amsal 11 ayat yang ke-24 dikatakan seperti, ada yang memberi, ada yang menyebar harta, tetapi apa saudara, bertambah kaya. Ada yang menghemat secara luar biasa, namun selalu berkekurangan gitu. Saudara pernah lihat hari-hari ini kalau saudara anak milenial ya tentu suka melihat sosmed di Instagram atau Facebook. Kita bisa lihat sekarang lagi zamannya, trennya ya namanya ikoi gitu ya. Ikens dong kakak gitu ya. Ada yang bilang, mungkin saudara kalau nggak tahu ya bukan generasi kami ya milenial ya, ikens ikoi dong kakak gitu. Ada yang tahu ikens ikoi ya, kayak giveaway gitu. Dan saya mengikuti perkembangan bagaimana itu semua terjadi gitu ya. Dan dari ikoi ada ikens, jadi pakai namanya dipakai nanti buat jadi acara event gitu. Dan acara itu begitu banyak menimbulkan pro dan kontra, saudara. Ada yang bilang ini bikin mental jadi minta-minta, tetapi di satu sisi ada yang percaya. Karena setelah memberi giveaway itu juga ada kata-kata motivasi. Ternyata ada sisi positifnya juga. Membuat orang-orang juga menjadi berusaha dan bekerja keras supaya bisa berhasil dalam kehidupan gitu. Tetapi saya mau kasih tahu bahwa bagaimanapun juga itu benar sih memberi gitu ya. Tapi ada motivasi di balik semua itu. Saya nggak tahu ya. Kalau saya baca katanya tren itu karena digunakan untuk memperkuat branding. Karena ada syaratnya kalau mau ikutin iko atau iken gitu ya, follow akun ini gitu. Nanti tiba-tiba ngasih komen ada dapat dikasih cuan gitu. Nah, tetapi saya bisa melihat dari sikap mereka memberi gitu. Saya melihat sepertinya mereka memberi tapi rezekinya ngalir terus gitu kalau ini. Berarti firman Tuhan itu betul ya, dikatakan Amsal 11 itu benar. Ada yang menyebar harta tetapi bertambah kaya gitu. Ada yang menghemat secara luar biasa namun selalu berkurangan. Ternyata firman Tuhan itu adalah ya dan amin saudara. Kalau kita punya sikap hati memberi, Tuhan akan menggantikan berlipat-lipat gitu. Tapi kita jangan berharap kita beri yang banyak supaya kita nanti kan diganti Tuhan. Enggak. Artinya kita memberi dengan tulus saudara. Kalau kita baca Lukas 6 ayat 38 dikatakan, berilah dan kamu akan diberi. Suatu takaran yang baik yang dipadatkan, yang digoncangkan dan tumpah keluar akan dicurahkan ke dalam ribaanmu. Sebab ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukurkan kepadamu. Ukuran yang engkau pakai akan diukurkan kepadamu. Artinya jika saudara punya ukuran yang besar, Tuhan kasih yang besar. Tapi kalau saudara punya ukuran yang kecil, ya Tuhan juga pakai yang kecil. Gitu. Artinya apa saudara? Kita harus punya sikap hati yang besar dalam memberi. Sikap hati yang besar dalam memberi itu tidak dipengaruhi oleh kondisi kita, saudara. Banyak orang ingin memberi, tetapi dia bilang katanya, tunggu saya ini dulu lah, saya cukup dulu. Tunggu saya ini sampai yang bernazar. Tunggu saya dapat ini dulu, baru saya nanti mau ngasih ini gitu. Seharusnya kita tidak seperti itu, saudara. Jika engkau ingin memberi, beri aja gitu, ya.
Saya yakin ketika kita memberi, apalagi kalau orang memberi dalam kelimpahan itu mudah saudara. Tetapi memberi dalam keadaan kekurangan itu yang luar biasa. Makanya kalau saudara baca di Alkitab, ada janda miskin yang hanya memberi ya 2 peser doang. Tapi dibilang pemberiannya adalah pemberian yang paling besar katanya. Bayangkan, kenapa? Karena dia memberikan apa yang dia punya dalam seluruh hidupnya dan dia berikan kepada Tuhan. Itu bukan berbicara tentang value atau uang atau benda ya saudara. Ini berbicara tentang sikap hati saudara. Apa yang saudara beri kepada Tuhan dalam hidup saudara. Saya yakin kalau sikap hati saudara bisa memberi yang terbaik kepada Tuhan, saya yakin hidup Anda tidak akan dibiarkan terlunta-lunta, jatuh dalam kubangan, ya, tidak dibiarkan saudara jatuh tergeletak. Saya yakin saudara akan menjadi orang yang bisa selalu diberkati dan selalu beruntung dalam hidupnya. Karena dia punya sikap hati memberi, sikap hati yang besar. Ya. Kita harus tahu bahwa sikap ini harus, spirit memberi ini harus kita punya dalam setiap kita. Jangan tunggu sampai saudara nunggu saya diberkati dulu baru memberi. Sekarang jika saudara dalam keadaan sulit pun seharusnya saudara bisa membantu. Saya bangga, saya mendengar ada beberapa jemaat kami, dia menerima sembako. Ya. Dia kekurangan juga, tetapi dia sadar tetangganya juga lebih kurang. Akhirnya sembakonya dibagi 2 untuk tetangganya gitu saudara. Saya bangga melihat jemaat-jemaat yang seperti ini. Dia punya sikap hati yang besar gitu. Itu yang kita inginkan di dalam pelayanan ini. Orang-orang jemaat ini harus bisa mempunyai sikap hati yang besar seperti Tuhan kita. Memberi tanpa pamrih saudara. Ya. Yohanes 10 ayat yang 10 dikatakan, pencuri datang hanya untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan. Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyai dalam segala kelimpahan. Betul ya? Dan kalau terjemahan bahasa Indonesia sehari, aku datang supaya manusia mempunyai hidup berlimpah-limpah. Kita didesain Tuhan ya, supaya kita menerima kasih-Nya Tuhan. Bahkan kita harus mempunyai hidup yang berlimpah-limpah. Berlimpah-limpah bukan berlimpah-limpah materi saudara, tetapi berlimpah-limpah dengan kasih-Nya Tuhan. Ya. Kalau kita berlimpah dengan kasih-Nya Tuhan, saya yakin yang namanya rezeki secara finansial, kesehatan, apapun Tuhan pasti akan berikan kepada saudara. Tetapi maukah saudara berkorban ketika saudara dalam keadaan sulit menolong orang-orang di sekitar saudara? Gitu, ya. Itu adalah tantangan, apalagi dalam masa pandemi seperti ini. Ya. Kalau saya lihat ikon, mereka memberi dalam kelimpahan mereka. Tetapi Tuhan akan melihat orang yang memberi saat dalam kekurangan. Ya, bukan berarti artinya kita jual harta kita semua, kita nggak punya apa-apa. No, maksudnya kita memberikan seluruh yang menurut kita berarti dalam hidup kita. Ya, itu semua sudah kita lakukan. Kita semua di sini memberi hidup kita untuk dalam pelayanan dalam gereja ini. Ya, kita tidak memikirkan lagi cita-cita. Mungkin dulu saya ingin menjadi seorang spesialis, dokter spesialis. Tapi saya mau memberikan seluruh hidup saya untuk melayani Tuhan. Dan saya mengambil kesempatan itu tidak mudah. Saya perlu bertanya-tanya, saya berdoa sama Tuhan. Dan akhirnya saya sadar, sebenarnya kita dipanggil Tuhan itu ya untuk melayani hambanya, Tuhan kita. Ya, kita harus melayani. Melayani bukan berarti hanya di gereja saja saudara. Ini adalah privilege khusus yang saya terima. Tetapi jika saudara ada di dalam marketplace, sebagai seorang pekerja, karyawan, pembisnis, apapun yang saudara kerjakan, saudara harus ingat, kita semua itu adalah miliknya Tuhan. Artinya kita harus berikan yang terbaik untuk Tuhan kita. Ya. Melanjuti dari apa yang saya sampaikan, kita harus tahu saudara dalam kehidupan ini ada 3 fase kehidupan. Ada 3 fase kehidupan. Untuk kita bisa mengetahui sampai di tahap mana dalam kehidupan ini. Yang pertama, dependence. Fase dependence adalah fase bergantung saudara. Dia adalah sulit untuk membuat budaya baru dan fase ini ya fase yang selalu bergantung kepada orang. Dan ini sebagai contoh ya, seorang anak kecil tidak akan bisa mengurus dirinya sendiri karena dia harus ditolong dengan orang tuanya. Ya, seperti anak kami, Nathanael dan Patrick gitu ya, masih pipis harus ditemenin dulu, diajarin gitu, dikasih popok. Nah, masih fase bergantung gitu. Dan naasnya ada orang yang sudah umurnya cukup, tetapi dia masih bergantung gitu. Dia tidak mandiri gitu. Nah, itu fase dependence. Orang-orang yang seperti ini tidak pernah keluar dengan inovatif, dengan kekreativitan, tidak pernah belajar gitu. Dia hanya bergantung kepada orang. Ya. Dan kita berharap umur kita walaupun sudah cukup, marilah kita dewasa dan jangan sampai kita hanya fase dalam ketergantungan. Fase yang kedua adalah fase independence. Nah, ini fase yang lebih baik dari dependence. Dia sudah bisa mengurus dirinya sendiri, ya. Tujuan kehidupan ini, tapi berhenti hanya buat dirinya sendiri gitu. Dia nggak urus orang-orang di sekitar. Gue nggak peduli lah.
Orang-orang sekitar gue yang penting gue aja gitu, bodo amat gitu. Mau dia apa kayak mau apa, ya. Ada yang tergeletak bodo amat gitu ya. Nah itu fase interdependent, dia hanya mengurus dirinya sendiri. Ini cukup baik gitu. Dia orang ini tidak merepotkan orang lain, tetapi dia tidak bisa diandalkan karena dia hanya mementingkan dirinya sendiri. Dia hanya mikirkan dirinya sendiri. It's about me, it's about I. Ya, selalu dirinya dan dirinya. Itu adalah fase interdependence. Dan yang mau kita harapkan, targetnya adalah kita masuk dalam fase interdependence, saudara. Fase berbuah. Karena Tuhan kita itu adalah Tuhan yang luar biasa, Tuhan yang dahsyat. Kita mau jadi pribadi, Tuhan mau kita menjadi pribadi yang berbuah, saudara. Berbuah itu artinya apa, saudara? Berbuah artinya bisa dinikmati oleh banyak orang. Tidak hanya dinikmati oleh mungkin dirimu sendiri atau keluargamu, tetapi bisa dinikmati oleh banyak orang. Artinya dia menjadi berkat bagi banyak orang. Ya, makanya nggak heran firman Tuhan tadi katakan apa? Ya, seperti suatu takaran yang baik yang dipadatkan, digoncangkan, yang tumpah keluar. Nah, orang yang diberkati, orang yang fase interdependence yang berbuah itu akan selalu tercurah gitu, akan diberikan berkat yang besar gitu. Nah, saya berharap kita semua nanti masuk dalam fase interdependence, saudara. Ya, saya berharap kita semua bisa menjadi pribadi-pribadi yang interdependence, orang yang berbuah seperti sebuah pohon yang besar yang memberkati alam-alam di sekitarnya gitu. Ya, nah untuk itu di sini ada 3 hal. Bagaimana supaya kita bisa memasuki fase interdependence atau fase berbuah? Ya, yang pertama kita harus belajar melayani atau mementingkan kepentingan orang lain. Saya kembali lagi. Melayani bukan hanya di gereja saja, saudara. Tetapi ada baiknya jika saudara ingin melayani di gereja, tentu itu akan lebih baik lagi. Ya, saudara akan belajar bagaimana mengesampingkan kepentingan pribadi. Bagaimana saudara yang harusnya dipakai waktunya untuk bisa liburan, istirahat, tapi saudara pakai untuk pelayanan gitu. Tetapi melayani bukan berbicara tentang suatu aktivitas saja. Melayani itu sikap hati, saudara. Bagaimana sikap hatimu? Orang yang punya sikap hati melayani itu akan terlihat dalam kehidupan sehari-hari. Bagaimana cara dia berbicara, bagaimana cara dia bertindak, itu akan kelihatan, saudara. Dan saya yakin orang yang sikap hatinya melayani, saya yakin suatu saat nanti ketika dia kerja di marketplace, entah dia sebagai karyawan, pebisnis, usaha, ataupun pasti dia akan menjadi orang yang luar biasa gitu. Makanya penting buat kita semua untuk bisa melayani, saudara. Apalagi kita harus melayani Bapa di sorga. Ya, Lukas 22 ayat yang ke-26 dikatakan, tetapi kamu tidaklah demikian, melainkan yang terbesar di antara kamu hendaklah menjadi sebagai yang paling muda dan pemimpin sebagai apa, saudara? Sebagai pelayan. Ya. Sebelum Tuhan Yesus disalibkan, Tuhan Yesus membasuh murid-muridnya, membasuh kaki para murid-muridnya. Itu adalah bukti bagaimana Tuhan mengajarkan kita, ya, bagaimana Tuhan mengajarkan kita supaya kita melayani orang-orang di sekitar kita. Dan waktu itu Petrus pun bertanya, kenapa engkau lakukan ini Tuhan? Mungkin engkau tidak tahu hari ini, tapi engkau nanti kemudian akan tahu. Dan sekarang kita tahu, ya, Anak Manusia datang bukan dilayani, tetapi untuk melayani, saudara. Dan kalau kita mau serupa dengan Kristus, marilah kita melayani, saudara. Melayani Tuhan kita, ya, artinya kita memberikan hidup kita kepada Tuhan. Melayani berarti kita adalah hamba, doulos, ya, kita harus serahkan seluruh hidup kita sama Tuhan. Kita mengikuti kehendaknya Tuhan. Itu yang namanya melayani, saudara. Tidak mengikuti kemauan dan keinginan saudara sendiri, tetapi mengikuti kehendaknya Tuhan adalah bentuk pelayanan dalam kehidupan kita. Ya, kalau saudara dalam pekerjaan harusnya saudara bisa korupsi, harusnya saudara bisa mencuri gitu. Tetapi kita sadar kita ini anaknya Tuhan, kita ini melayani Tuhan. Tuhan tidak senang jika kita melakukan hal-hal yang bertentangan dengan Dia, harusnya tidak kita lakukan. Itu adalah bentuk pelayanan, saudara. Bentuk pelayanan. Jadi saudara bisa menjaga hidup saudara, itu adalah bentuk melayani Tuhan. Luar biasa kan? Yang kedua, bagaimana supaya kita interdependence, belajar memberi tanpa apa, saudara? Berharap menerima kembali. Ya, berapa banyak ketika kita memberi gitu kan, apalagi pemberian kita setelah itu nanti dia tidak tahu terima kasih. Nah, habis itu dasar tuh orang sudah gua tolong bukannya gantiin apa kayak gitu ya. Kita hal-hal yang biasa gitu. Manusia minta tuntut balik itu hal yang biasa. Tetapi hal yang luar biasa ketika kita menolong orang
Dan orang yang kita tolong mungkin dia tidak berterima kasih, mungkin dia malah ini, kita tidak akan marah, kita tidak akan kecewa. Tetapi kita sadar, kita menolong orang bukan karena kita meminta pamrih, karena kita menolong orang karena kita sudah dikasihi Tuhan terlebih dahulu. Saya yakin Tuhan akan membalasnya bukan melalui orang itu, bisa aja melalui orang lain, saudara. Matius 6 ayat yang ketiga sampai keempat dikatakan, tetapi jika engkau memberi sedekah, janganlah diketahui tangan kirimu apa yang diperbuat tangan kananmu. Ya, ini biasa di guru-guru sekolah minggu ya, nanti diumpetin ya, jangan tahu di kanan kiri gitu ya. Kalau mau ngasih tangan kanan, tangan kiri jangan tahu gitu. Hendaklah sedekahmu itu diberikan dengan apa saudara? Tersembunyi. Maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan apa saudara? Membalasnya kepadamu gitu ya. Ya walaupun sekarang kita tahu ya, zaman sekarang zaman now, semua orang kalau mau menunjukkan kebaikan ditunjukin di sosmed segala macam gitu ya. Saya nggak tahu motivasinya apa gitu. Ada yang mencari popularitas, ada yang mencari supaya terkenal, menunjukkan dia baik gitu. Tapi itu tidak salah saudara. Mungkin ada yang perlu disampaikan juga. Tetapi ada baiknya. Kita memberi tidak perlu diketahui banyak orang. Biarlah hanya Bapa di sorga yang tahu saudara. Ketika saudara punya mentalitas seperti itu, saudara mempunyai spirit memberi tapi tidak memberi tanpa pamrih. Saya yakin seperti apa yang dikatakan firman Tuhan, Bapa di surga akan membalasnya kepadamu. Efesus 6 ayat yang ke-8 juga dikatakan seperti ini saudara. Kamu tahu bahwa setiap orang baik, hamba maupun orang merdeka, kalau ia telah berbuat sesuatu yang baik, ia akan apa saudara? Menerima balasannya dari Tuhan. Ya. Semua pelayan Tuhan di gereja ini kita diajar supaya kita melayani tanpa pamrih gitu saudara. Makanya saya salut orang-orang yang masih bisa ada melayani ya, entah itu dari DMC atau dari pengerja-pengerja yang biasa ya, pengerja-pengerja yang sudah cukup lama ya. Walaupun ada begitu banyak perjalanan yang tidak baik gitu, tapi ada yang masih hold, masih stay at here gitu ya. Itu mungkin kita tidak bisa membalas secara mungkin dari kami sebagai gembala, dari tim penggembalaan segala macam, dari full timer kita tidak bisa membalas, tapi ingatlah Bapa di sorga yang akan membalas saudara sekalian. Ya, saya berharap kita semua ketika kita memberi, kita menolong orang, ketika kita bisa membantu, apapun itu, entah itu secara waktu, secara finansial, secara mungkin secara dalam memberikan hikmat atau solusi, sebaiknya kita tidak perlu meminta pamrih. Karena kita tahu kita ini semua adalah miliknya Tuhan, saudara. Seperti poin yang terakhir saya tulis, ya, yang terakhir supaya kita bisa memasuki fase interdependence, kita belajar memahami bahwa semua yang kita miliki ini adalah miliknya Tuhan. Saya yakin ketika kita sadar, kita tahu bahwa kita hidup di dunia ini, semua yang kita miliki ini ada hak orang lain yang ikut andil dalam apa yang kita dapatkan untuk hari ini. Artinya saudara, ketika engkau diberkati, itu entah secara kesehatan, secara finansial, secara apapun itu, ada orang lain juga yang sebenarnya harus bisa menerima dari saudara. Gitu. Artinya ketika kita diberkati, artinya ada orang juga yang seharusnya ikut bisa kita bagi dengan apa yang kita terima. Makanya firman Tuhan bilang tadi, ukuran yang kamu pakai akan diukurkan kepadamu. Mungkin hari ini saudara merasa, saya makan aja masih susah, saya ini aja masih kurang, masih ini. Tahukah saudara, sekurang-kurangnya hidup saudara akan selalu ada yang lebih kurang dari saudara. Ya, marilah kita bersyukur. Ya, kalau engkau merasa kurang, jangan sering melihat ke atas, lihatlah ke bawah. Sebawah-bawahnya engkau masih ada yang lebih bawah lagi, saudara. Ya, kita bersyukur di bangsa kita di Indonesia, walaupun dibilang katanya susah gitu ya. Banyak yang teriak-teriak kemarin PPKM, nyala-nyalain PPKM. Saudara nggak tahu di negara-negara kayak Zimbabwe, Afrika, itu negara lebih parah saudara. Makan aja susah, busung lapar gitu. Ya, seharusnya kita sadar akan hal itu gitu. Kalau kita punya rasa yang bersyukur, ya, kita merasa cukup dan kita sadar semuanya ini miliknya Tuhan, saudara akan menjadi orang yang murah hati. Ya, sebagai ayat penutup Galatia 6 ayat yang ke-9 sampai ke-10 dikatakan. Ya, janganlah kita jemu-jemu berbuat baik. Karena apabila sudah datang waktunya, kita akan apa saudara? Menuai jika kita tidak menjadi lemah. Karena itu selama masih ada kesempatan bagi kita, marilah apa saudara? Marilah kita berbuat baik kepada semua orang. Terutama kepada
kawan-kawan kita seiman. Ya, saya berharap apa yang saya sampaikan bisa memberkati saudara sekalian. Kita akan menjadi murah hati, ya. Dengan belajar, kita sadar kita harus melayani Tuhan. Melayani bukan berarti di isi gereja saja. Melayani adalah lifestyle. Melayani adalah sikap hati, saudara. Terus kita belajar memberi tanpa pamrih, dan kita sadar bahwa apa yang kita miliki semuanya adalah miliknya Tuhan. Sebentar kita akan masuk dalam perjamuan kudus, ya. Sebelumnya mari kita angkat pujian. Terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku Terlalu mahal, darah-Mu Yesus tercurah untuk menebus hidupku. Terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku. Terlalu mahal, darah-Mu Yesus tercurah untuk menebus hidupku. Tercurah untuk menebus hidupku. Tercurah untuk menebus hidupku. Sebelum kita masuki perjamuan, kita sembah Dia. Mungkin hari ini engkau mempunyai kesalahan kepada Tuhan. Ini saat yang baik, yang tepat untuk engkau meminta maaf. Engkau meminta pengampunan dari Tuhan. Sebelum kami memasuki perjamuan kudus ini, kami mau menyucikan. Mungkin ada banyak orang yang mengalami kesalahan, melakukan pelanggaran. Kami minta ampun. Mari saudara bermazmur bagi mengucap karena Dia baik, Kau sangat baik Tuhan. Ampuni kami Tuhan. Tangan kami terangkat, berdoa mengucap syukur. Bapak, kami sadar kami manusia yang tidak sempurna, kami manusia penuh dengan dosa. Siapapun kami, sehebat apapun kami, sepintar apapun kami, jika Engkau katakan tidak, semua pasti berjalan seperti tidak Tuhan. Kami yakin dan percaya hidup kami adalah miliknya Tuhan. Kami percaya semuanya berdasarkan kehendak-Mu. Dan untuk itu sebelum kami masuki perjamuan kudus, kami mau merendahkan diri dan merendahkan hati kami di hadapan-Mu. Ampuni setiap kami ya Tuhan. Mungkin kami melakukan kesalahan yang tidak berkenan di hadapan-Mu. Terutama bagi seluruh jemaat yang menyaksikan secara live hari ini. Mereka mau meminta ampun kepada Engkau Tuhan. Kiranya Engkau adalah, kami percaya bahwa Engkau adalah Tuhan yang tidak hanya sekedar mendengar, tetapi menjawab doa kami. Untuk itu biarlah kami dimurnikan kembali melalui perjamuan kudus ini. Sehingga kami mau berjalan bersama dengan Engkau. Kami siapkan hati kami untuk menerima perjamuan kudus di dalam nama Tuhan Yesus. Mari sama-sama katakan amin. Bagi saudara yang sudah mempersiapkan roti dan anggur, ya bisa menggantikan roti perjamuan dengan roti apapun ya, dan taruh di tangan kanan saudara, dan mari kita mendengarkan firman Tuhan ya. Mari kita angkat tinggi-tinggi roti tangan kanan saudara dan kita dengarkan
firman Tuhan. Sebab apa yang telah aku teruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada waktu malam, ia diserahkan mengambil roti. Dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Apakah saudara percaya bahwa roti yang kita pegang adalah tubuh Kristus? Mari kita makan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari kita angkat cawan anggur di tangan kita tinggi-tinggi dan dengarkanlah firman Tuhan. Demikian juga ia mengambil cawan, sudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan dengan darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan aku. Apakah saudara percaya bahwa cawan anggur ini adalah darah Kristus? Amin. Mari kita minum di dalam nama Tuhan Yesus. Mari kita mengucap syukur. Kita mengucap syukur karena kebaikan. Terima kasih. Kebaikan-Mu, pengorbanan-Mu, sembah, bermasmur bagi Thank you, Jesus. Terima kasih. Oh, kami bersyukur Tuhan. Allah yang baik, Yesus. Katakan, makasih Yesusku, terima kasih Yesusku, puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku, puji syukur hanya bagi Tuhanku. Katakan puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Haleluya. Kami bersyukur atas ibadah ini ya Tuhan. Kami percaya dan yakin apa yang kami lakukan semuanya seturut dengan kehendaknya Tuhan. Biarlah ibadah ini adalah ibadah yang menyenangkan hati-Mu. Kami bersyukur melalui perjamuan kudus ini kami diingatkan akan pengorbanan-Mu ya Tuhan. Kami tidak mau lagi melakukan hal-hal yang tidak berkenan di hadapan-Mu. Kiranya Roh Kudus menolong setiap kami, bahkan seluruh jemaat GBI Rahman yang menyaksikan secara live. Biarlah Engkau tuntun mereka ya Tuhan, jangan biarkan mereka ditelan oleh dunia, jangan biarkan mereka jauh dari Engkau ya Tuhan. Biarlah mereka tetap berpegang teguh kepada imannya. Kami berdoa untuk seluruh jemaat GBI Rahman yang menyaksikan secara live. Yang sakit Tuhan akan sembuhkan, yang lemah Tuhan akan kuatkan, yang berbeban berat Tuhan akan angkat. Kami percaya setiap kami memberi dengan ikhlas, dengan sikap hati yang benar, Tuhan akan memberkati setiap kami. Untuk itu kami mau berjanji menjadi orang yang murah hati. Kami juga berdoa untuk bangsa kami, bangsa Indonesia. Kiranya Tuhan sudah memulihkan bangsa kami. Kami yakin COVID-19 akan segera dimusnahkan, sehingga bangsa kami bisa kembali seperti semula ya Tuhan. Berdoa juga untuk kota Kerawang yang kami tempati, biarlah keamanan, kenyamanan, ketenteraman Tuhan berikan bagi kota kami yang tercinta. Terpujilah nama-Mu sampai kekal selama-lamanya. Dan sebelum kami mengakhiri ibadah ini, kami siapkan hati untuk menerima berkat. Kiranya memberkati aku,
berlimpah-limpah dan memperluas daerahku, dan kiranya tanganmu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Mari angkat kedua tangan saudara dan siap hati menerima berkat firman Tuhan. Terimalah berkat kasih karunia dari Allah Bapa di surga yang berlimpah-limpah, serta cinta kasih dengan Tuhan Yesus Kristus dan persekutuan yang manis dengan Roh Kudus akan menyertai kita, memberkati kita semua mulai hari ini sampai Tuhan Yesus datang menjemput kita di awan yang permai. Yang sudah diberkati Tuhan, mari sama-sama katakan amin. Happy Sunday, Tuhan Yesus memberkati.